Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Aris Munawar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai desain produksi media. Adapun anggota kelompok kami ada saya Nura Syapawani sebagai moderator, kemudian dengan pemaparan materi pertama, kemudian akan disampaikan oleh Fikri Fauzi Padliana, kemudian pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Elsa Amalia. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian desain produksi media, kemudian tahapan produksi media, kemudian yang ketiga aplikasi produksi dan pemanfaatan media berbantuan software. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, ada pengertian desain produksi media. Nah, produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa, dan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Sedangkan media pembelajaran merupakan alat bantu proses belajar dan mengajar. Nah, jadi produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang digunakan. Nah, untuk poin pembahasan yang kedua ada tahapan produksi media. Nah, tahapannya yang pertama ada tahapan praproduksi. Nah, pada tahap praproduksi media pembelajaran, pengembangan media ini terlebih dahulu harus melakukan perencanaan yang matang dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan proses pengembangan yang berlangsung. Nah, tahap praproduksi ini meliputi yang pertama ada mereview tujuan pembelajaran, mengembangkan, mengetahui, mengingat pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian yang kedua ada merancang, struktur, materi, dan naskah yang akan disampaikan dalam media yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada mencari dan membuat gambar grafik, video, dan suara yang dibutuhkan dalam media pembelajaran. Kemudian yang keempat, sebelum memproduksi media, terlebih dahulu harus memahami tools yang digunakan. Nah, kemudian yang kedua ada tahapan produksi. Nah, tahapan produksi media pembelajaran yang perlu dilakukan adalah melakukan pekerjaan desain dengan mengembangkan flowchart dan storyboard. Nah, yang pertama membuat flowchart merupakan diagram AI yang digunakan berisi tentang seperti apa alur yang ada pada suatu media pembelajaran. Alur harus disesuaikan dengan media dan tujuan pembelajaran. Nah, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara runtut. Kemudian yang kedua membuat storyboard. Nah, gambaran halaman yang akan dibuat dalam suatu media pembelajaran bertujuan untuk dijadikan suatu rancangan awal yang akan ditampilkan dalam media pembelajaran berdasarkan flowchart yang sudah dibuat dan dijadikan acuan perancangan. Kemudian yang ketiga memasukkan materi gambar, grafik, suara, dan video ke dalam media pembelajaran yang dikembangkan. Pada tahap ini perlu selera seni yang tinggi dari pengembang dengan menuangkan ide-ide yang ada pada storyboard untuk nantinya diterjemahkan ke dalam bentuk atau tampilan media yang akan diarahkan. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri Fauzi dan Elsa Amalia. Materi tentang tahap pasca produksi. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan editing, uji coba, revisi, dan diseminasi. Yang pertama, editing. Suatu kegiatan yang mengubah, memotong, menambahkan, mengurangi, menggabungkan, mengatur komposisi tampilan, baik itu warna maupun tata letak objek pada suatu media. Yang kedua ada validasi, adalah tindakan yang merupakan suatu pembuktian untuk suatu media pembelajaran apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya.
dan membantu menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Tujuan melakukan validasi media pembelajaran adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa media pembelajaran yang dirancang memiliki isi yang sesuai dengan materi serta tujuan pembelajaran. Uji coba merupakan tahapan di mana media yang dikembangkan diuji cobakan kepada siswa, baik berupa uji coba satu-satu, kelompok kecil maupun uji coba lapangan. Yang ketiga, revisi yang dikembangkan merupakan langkah lanjutan setelah mendapat umpan balik baik dari ahli setelah divalidasi maupun setelah mendapat tanggapan dari siswa yang telah menggunakan media pembelajaran pada tahap uji coba. Revisi perlu dilakukan guna mendapatkan media pembelajaran yang sempurna sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Diseminasi merupakan kegiatan final dalam pengembangan media pembelajaran yang sudah siap untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut ke poin aplikasi produksi dan pemanfaatan media bantuan software komputer. Yang pertama, media presentasi. Beragam media dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Salah satu ragam media yang kerap digunakan dalam aktivitas mengajar dan presentasi adalah media yang diproyeksikan atau dipresentasikan. PowerPoint merupakan program aplikasi komputer yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Aplikasi ini sengaja dirancang untuk digunakan dalam penyajian informasi tentang pengetahuan. Manfaat penggunaan PowerPoint sebagai sarana presentasi dapat memberikan beberapa keuntungan bagi penggunanya, yaitu digunakan sebagai kerangka atau outline untuk kegiatan presentasi, membuat kegiatan presentasi menjadi proses sistematik dan utuh, membuat aktivitas presentasi menjadi menarik, melibatkan siswa dalam aktif belajar, meningkatkan daya ingat atau retensi terhadap isi materi yang dipresentasikan. Media PowerPoint bersifat fleksibel untuk dikombinasikan dengan bentuk layar tayangan atau media lain. Penggunaan media lain seperti halnya program video, penggunaan teks dan gambar yang dapat meningkatkan daya ingat pemirsa terhadap informasi dan pengetahuan yang dikombinasikan. Untuk dapat membuat bahan presentasi yang efektif, efisien, dan menarik, diperlukan adanya kemampuan seseorang dalam mendesain dan menggunakan program aplikasi PPT. Langkah-langkah penggunaan PowerPoint. Pengoperasian program aplikasi PowerPoint memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jalankan aplikasi program PowerPoint. Setelah Anda membuka aplikasi PowerPoint, akan terlihat slide presentasi kosong di layar komputer. Membuat judul presentasi pada presentasi kosong. Yang kedua, jika sudah membuat judul, maka Anda dapat menambahkan slide-slide yang lain untuk menempatkan semua informasi dan pengetahuan yang akan dipresentasikan kepada pemirsa. Potensi PowerPoint sebagai media pembelajaran. Penggunaan teks merupakan bentuk tayangan yang kerap digunakan dalam PowerPoint. Penggunaan unsur teks dalam aplikasi program PowerPoint meliputi penggunaan font, size, teks, color, dan shading. Yang kedua, penggunaan gambar. Gambar yang disisipkan dapat berupa foto, diagram, grafik, dan clip art. Yang ketiga, penggunaan video klip. Dalam aktivitas presentasi perlu memperhatikan tujuan presentasi, yaitu menyebarkan informasi dan pengetahuan serta menghibur pemirsa. Penggunaan video klip dapat digunakan untuk memperjelas konsep yang dikomunikasikan kepada pemirsa. Selain itu juga bisa untuk mengajak pemirsa agar mau melakukan praktik tertentu. Penggunaan efek visual dapat digunakan untuk menampilkan pesan dan informasi dalam slide presentasi yang dapat diklasifikasikan menjadi efek gambar, visual effect, efek suara, dan sound effect. Yang kedua, media video scribe adalah software untuk menggunakan animasi papan tulis secara otomatis. Video scribe muncul tahun 2012 yang dibuat oleh Sparkle, perusahaan di United Kingdom. Video scribe mengembangkan Adobe Flash dan menghasilkan QuickTime video dan Flash video. Software ini menggunakan cloud untuk penyimpanannya. Selain QuickTime dan Flash, video bisa dihasilkan dengan format gambar JPG dan PNG.
Video scribe bisa digunakan untuk keperluan papan tulis secara otomatis. Video scribe muncul tahun 2012 yang dibuat oleh Sparkle perusahaan di United Kingdom. Video scribe mengembangkan Adobe Flash dan menghasilkan QuickTime video dan Flash video. Software ini menggunakan cloud untuk penyimpanannya. Selain QuickTime dan Flash video bisa dihasilkan dengan format gambar JPG dan PNG. Video scribe bisa digunakan untuk keperluan bisnis online dan marketing, bisa diaplikasikan lewat video scribe. Video scribe bisa digunakan untuk pendidik atau guru sebagai pengantar pembelajaran. Video scribe untuk presentasi keperluan mendidik maupun peserta didik, menunjukkan kemampuan berpikir dan mengkombinasikan melewati video animasi. Media video tergolong ke dalam media audiovisual yang mampu menayangkan pesan dan informasi melalui unsur gambar dan suara yang disampaikan secara stimulan. Media video memiliki keunggulan yang sangat banyak. Media video mampu memperlihatkan objek, tempat, dan peristiwa secara komprehensif melalui gambar bergerak atau motion capture. Yang ketiga, Windows Movie Maker. Windows Movie Maker atau disingkat WMM adalah sebuah program editing video yang sederhana didesain untuk pemilik PC dengan sedikit pengalaman untuk membuat video rumahan. Sebenarnya Microsoft sudah memperkenalkan fasilitas WMM di Windows Millennium Edition beberapa waktu lalu, namun waktu itu masih sebagai tambahan atau aksesoris. Keistimewaan Windows Movie Maker ini mampu bekerja dengan baik pada video kamera digital maupun analog. Meskipun WMM ditunjukkan untuk bekerja langsung pada komputer, namun WMM ini pun sudah mendukung capture dan count analog, PCI, dan web kamera berbasis USB. Jadi Windows Movie Maker adalah program atau software pengolah video yang bawaan dari Windows XP. Movie Maker terinstall sewaktu Anda menginstal Windows XP secara otomatis. Meskipun program bawaan dan bukannya program yang berdiri sendiri, Movie Maker mampu menjadi program video editing yang handal. Hal ini tidak lepas dari kemudahan dalam penggunaannya, baik itu yang pemula dan menengah, dikarenakan dukungan dari Microsoft yang menyediakan update dan fitur tambahan di website mereka. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu e-book sebagai media pembelajaran. E-book merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer digunakan untuk menampilkan informasi, baik berupa teks, gambar, audio, video, dan multimedia lainnya, yang dirangkai dalam bentuk dinamis dapat dioperasikan melalui komputer ataupun perangkat elektronik lainnya. E-book memiliki berbagai manfaat yang sangat berguna, yaitu media yang dapat meningkatkan produktivitas belajar pada peserta didik dan sebagai alat bantu dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu pembelajaran. Kemudian, terdapat tujuan e-book yaitu dapat mengurangi beban pendidik dalam menyajikan informasi dan memungkinkan pembelajaran bersifat individual serta pemberian informasi yang lebih luas kepada peserta didik. Menurut Eskawati dan Sanjaya, e-book merupakan buku dalam bentuk elektronik yang berisikan informasi yang dapat berwujudkan teks dan gambar dan mampu mengintegrasikan tayangan suara, teks, gambar, grafik, animasi, hingga movie, sehingga informasi yang disampaikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa e-book merupakan media pembelajaran buku digital yang berisikan informasi dapat berwujud teks, gambar, suara, maupun grafik yang dimana sangat mempengaruhi dalam proses belajar. Selain itu, e-book juga merupakan materi atau informasi yang disampaikan akan lebih menarik dan efisien. Terdapat kelebihan dari e-book yaitu materi dapat disisipkan, audio, video, animasi, atau link, sebuah web yang lebih mampu memvisualisasikan maksud dari materi. Kemudian, e-book jelas lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan buku karena sebuah e-book reader dapat menyimpan berbagai jenis bacaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Adobe PDF.
Adobe Reader adalah salah satu software yang bisa digunakan untuk membaca file dengan format portable dokumen format. Dengan menggunakan software ini, pengguna dimungkinkan untuk membuka, memberi catatan, menandai, dan membubuhkan tanda tangan secara digital. Kelebihan dari Adobe Reader ini adalah yang pertama, software ini sangat populer untuk membuka file yang memiliki format PDF. Kemudian, kemampuannya dalam membuka file PDF dan berinteraksi dengan kemampuannya memberikan tanda tangan, menandai, dan menjalankan animasi sederhana. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu media interaktif. Media pembelajaran interaktif merupakan perantara dalam menyampaikan informasi, memberikan pembelajaran dalam bentuk visual, suara, grafik, video, animasi, dan menciptakan interaksi. Media pembelajaran interaktif memiliki dua unsur, yaitu audio dan visual. Dikatakan interaktif karena media yang dirancang dan melibatkan respon peserta didik secara aktif. Media pembelajaran interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, di antaranya media audio, teks, gambar, grafik, dan video. Kemudian oleh pengguna dimanipulasi untuk mengandalkan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif merupakan suatu alat bantu dalam bentuk audiovisual yang dipergunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara langsung di dalam proses pembelajaran, yang bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif dan mandiri. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu media berbasis aplikasi Android. Pengguna media mengalami kesulitan untuk membawa PC atau laptop dalam beberapa situasi, sehingga dibutuhkannya alat yang lebih mudah dibawa, seperti mobile phone dan gadget, untuk mengakses informasi. Terdapat beberapa aplikasi Android yang dapat dibuat oleh guru atau pendidik dalam rangka membantu penyampaian informasi kepada peserta didik. Di antaranya, aplikasi AppGeyser. AppGeyser adalah layanan berbasis online atau web yang dapat membantu membuat aplikasi Android mereka dari konten sebuah website atau blog. Bukan hanya aplikasi yang berbasis konten website yang kita miliki saja yang bisa di-generate menjadi aplikasi Android, namun dengan menggunakan AppGeyser memungkinkan pengguna untuk membuat game sederhana seperti puzzle, teka-teki, dan tebak-tebakan yang semuanya bisa disesuaikan dengan tema yang ingin diangkat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.